Kalau namanya Sandi ini kan secara elektoral maupun barisan pemilih kan dekat dengan PKS ya. Apakah memulai dari Pilkada DKI 17 atau isu-isu identik branding Sandi kan dekat dengan isu-isu kelompok-kelompoknya PKS. Meskipun hari ini dia bagian pemerintahan Jokowi. Artinya ternyata apakah PKS ragu dengan menjual Aher atau bagaimana? Atau memang PKS juga ragu dengan AHY? Tapi Anda melihatnya artinya ragu dengan kedua nama internal? Iya, ragu dengan kedua nama internal. Sehingga dia memunculkan nama yang dari luar untuk mendorong masuk ke koalisi perubahan. Oke, Anda mengatakan seakan-akan ini kode gitu ya, ketika menyematkan kata persatuan pada koalisi perubahan gitu. Tapi yang menarik adalah, apakah mungkin kemudian karena namanya misalkan, anggaplah disetujui adalah Sandi, apakah mungkin nanti Demokrat akan mundur? Mengingat berapa waktu yang lalu piagam muncul dari ketiga partai untuk kesulitan. Dan saya yakin Demokrat akan mundur karena kemudian kalau kita lihat nama internal itu sudah ada. AHY, Aher ini sudah katanya diajukan masing-masing partai koalisi perubahan. Tapi mengapa kemudian ada dua nama baru, apalagi Sandi secara jelas disebut begitu menjadi cawapres potensial? Yang pertama kita melihat ternyata di koalisi perubahan ini masih tarik ulur soal kursi cawapres. Apakah muncul nama Aher juga AHY, apakah nggak diterima sebagai cawapresnya Anies atau bagaimana? Dan kedua, ada persoalan lain yang mungkin yang dibutuhkan oleh koalisi perubahan ini. Apakah soal kekuatan daerah elektoral atau soal logistik? Ini yang cukup menarik kita memulai diskusinya malam ini, Mas. Oke, tapi begini, kenapa kemudian nama yang diajukan PKS yang menjadi salah satu instrumen dari partai pendukung ini adalah bukan menguatkan Ahernya yang adalah kadernya, tapi kemudian nama luar untuk kemudian kalau kita bicarakan akan dipertimbangkan dengan nama lain, misalkan seperti AHY begitu? Iya. Kalau namanya Sandi ini kan secara elektoral maupun barisan pemilih kan dekat dengan PKS ya. Apakah memulai dari Pilkada DKI 17 atau isu-isu identik branding Sandi kan dekat dengan isu-isu kelompok-kelompoknya PKS. Meskipun hari ini dia bagian pemerintahan Jokowi. Artinya ternyata apakah PKS ragu dengan menjual Aher atau bagaimana? Atau memang PKS juga ragu dengan AHY? Tapi Anda melihatnya artinya ragu dengan kedua nama internal? Iya, ragu dengan kedua nama internal. Sehingga dia memunculkan nama yang dari luar untuk mendorong masuk ke koalisi perubahan. Oke, akan kemudian seberapa menambah kealotan begitu? Semua orang menafsirkan bahwa jika diumumkan capresnya sejak Oktober, mengapa kemudian sangat lama adalah soal alotnya cawapres dari ketiga partai. Anda melihat akan semakin alot nanti? Ya, saya pikir akan semakin alot karena ketika misalnya Sandi ditarik ke koalisi perubahan, tentu AHY akan tarik diri. Kalau kita hitung dalam jumlah kursi partai untuk mengusung capres dan cawapres, misalnya Demokrat keluar, itu dan P3 masuk, ini cukup untuk mengusung capres cawapres. Apakah skema dengan nama baru koalisi perubahan dan persatuan? Apakah ini branding koalisi perubahan untuk mengatasi politik identitas di 2024 atau ini pintu untuk welcome untuk P3? Oke, Anda mengatakan seakan-akan ini kode gitu ya, ketika menyematkan kata persatuan pada koalisi perubahan gitu. Tapi yang menarik adalah, apakah mungkin kemudian karena namanya misalkan, anggaplah disetujui adalah Sandi, apakah mungkin nanti Demokrat akan mundur? Mengingat berapa waktu yang lalu piagam muncul dari ketiga partai untuk kesulitan begitu. Dan saya yakin Demokrat akan mundur karena kepentingan AHY pasti jelas, cawapres, harga mati. Kalau kita melihat pertikaian antara koalisi perubahan ini kan menginginkan AHY jadi cawapresnya Anies. Karena beberapa kali kader Demokrat menyinggung kalau misalnya AHY ini tidak menjadi cawapresnya Anies, maka kemungkinan akan tarik diri dari koalisi perubahan. Dan kemungkinan ini akan terjadi semakin kencang ketika Sandi muncul tiba-tiba, bahkan dibawa oleh P3, bahkan dibawa oleh PKS. Oke, tapi kemudian kalau melihat dari hal tersebut ya, apakah kemudian Sandi ini menjadi solusi bagi kemudian kebuntuan kader-kader internal ketiga partai untuk mencari nama seorang cawapres? Menariknya di sini, Mas. Sandi ini ibaratnya ke dalam peta politik hari ini ibarat koin dua gambar. Satu gambarnya ada gambarnya PDIP, satu gambarnya koalisi perubahan. Kenapa seperti itu? Dengan dia masuk melalui P3, Sandi ini punya daya jual untuk masuk ke PDIP. Kenapa? Karena dia butuh pemilih religius yang diwakili oleh P3 sama Sandi nantinya. Begitupun dengan koalisi perubahan, dengan buntunya antara Aher dengan AHY, maka dua partai mengalah.
Mengalahnya dengan cara apa? Dengan menarik orang luar sebagai cawapres. Dan saya yakin ini akan semakin alot, misalnya ketika AHY akan lari atau mungkin pindah ke partai lain demi kepentingan dia sebagai cawapresnya Anies. Tapi seberapa memungkinkan? Maksudnya begini, ketika kita melihat hari ini petanya begitu ya, bagaimana Demokrat pada 2014, 2019, apakah sangat memungkinkan dia misalkan menarik diri dari Perubahan dan bergabung dengan lainnya begitu ketika menguat nama tersebut menurut Anda? Saya melihat kalau peluangnya besar, karena memang kalau kita hitung dari jumlah kursi untuk mengusung capres-cawapres kan 115. Kalau kita hitung ada Nasdem, PKS dan juga P3 cukup. Artinya nggak mungkin kalau misalnya tawaran kursi menteri yang diinginkan oleh AHY, nggak mungkin kita partai pengen kursi menteri. Kalau itu pun sudah ditawari oleh pemerintahan Jokowi untuk AHY. Tapi yang kepentingan AHY adalah cawapres karena dia akan memainkan efek ekor jas untuk kepentingan Demokrat. Kalau poin itu yang tidak didapatkan oleh AHY, kemungkinan dia akan lari dalam koalisi perubahan ini. Berarti artinya tidak ada opsi lain begitu buat Demokrat jika bukan nama AHY sebagai cawapres Anies? Kalau kita lihat peta hari ini, Demokrat udah masuk duluan. Dia udah membranding dirinya bagian dari Anies. Artinya kalau misalnya dia mungkin tidak akan bergabung atau menjadi figur alternatif lain sebagai capres-cawapres, saya akan ragu untuk akan menguatkan Demokrat. Karena pilihan yang cukup sulit bagi Demokrat adalah mendukung koalisi perubahan ini. Bagian, tapi kan artinya bukan kemudian menempatkan posisinya pada orang kedua di bawah Anies begitu loh. Tapi kan itu bisa kita maknai sebenarnya hanya kemudian pendukung dan pengusung. Iya, benar. Dan saya melihat bahwa memang yang diinginkan oleh Demokrat maupun AHY ini adalah dia menjadi pengusung dan pendukung. Dan dia adalah bagian dari cawapresnya Anies. Ketika misalnya deal-deal tidak ditemukan antara Demokrat dengan Nasdem dan juga PKS, dan kemungkinan kan beberapa partai, misalnya ketika ada perubahan P3 misalnya lari kemana atau ke PDIP, tentu ada juga koalisi yang akan rusak kan, koalisi besar yang akan rusak. Tentu ada peluang lain ketika misalnya apakah Demokrat akan membangun koalisi baru dengan partai lain atau bagaimana? Tapi secara historis begini, kalau kemudian kita lihat sekali lagi pada 2014, 2019, rasanya kok sangat sulit Demokrat untuk bisa bergabung dengan partai-partai yang dekat dengan pemerintahan begitu. Apakah kemudian ini bukan opsi terakhir koalisi perubahan, ada satu-satunya opsi bagi Demokrat untuk bisa berlaga dalam Pilpres nanti? Kalau secara elektoral, kalau kita kan ibaratnya antara Nasdem, PKS dan Demokrat ini kan secara elektoral sama. Dia dekat dalam kelompok oposisi, kelompok yang anti pemerintah. Ibaratnya kalau dia bermuara ke koalisi besar, gabungan KIR sama KIB, ini kan kingmaker-nya Pak Jokowi. Kalau dia main ke PDIP, kingmaker-nya Bu Mega. Artinya Demokrat ibaratnya kan dianggap sebagai orang yang nggak boleh diterima di dua kelompok ini. Artinya karena memang dia udah menandatangani sebuah piagam untuk membranding dirinya bagian dari Anies, mau nggak mau apakah Sandi jadi cawapresnya Anies, tentu ada komitmen lainnya akan apakah merugikan bagi Demokrat, dia harus terima hal buruk ini. Artinya bergennya juga agak susah begitu ya, ketika misalkan tetap ngotot sosok AHY misalkan untuk menjadi cawapres. Di luar kemudian keputusan Anies kalau dikatakan semuanya diserahkan pada capres menurut Anda? Ya karena kan kalau kita melihatnya kan dulu kan tarik-menariknya antara bahwa Aher dengan AHY. Dan ketika misalnya keluarnya nama Sandi, baru keluar semua orang Demokrat untuk menghajar Sandi soal hutang, soal yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Sandi ini dianggap cukup berbahaya untuk menggantikan posisi AHY sebagai capresnya Anies. Begini, kalau kemudian nama eksternal, itu kan bukan kali pertama Sandi. Kita sangat tahu bahwa kemudian sejak akhir tahun lalu, nama seorang Khofifah itu sudah disanterkan oleh Nasdem menjadi salah satu pilihan alternatif juga. Mengapa kemudian resistensinya tidak sekeras dengan Sandi waktu itu untuk nama seorang Khofifah? Kalau saya melihat bahwa Sandi ini punya kemungkinan untuk menarik bagian dari koalisi perubahan, karena dia punya hubungan baik dengan PKS. Sedangkan Khofifah artinya tidak punya hubungan yang cukup dekat dengan satu partai. Artinya meskipun secara elektoral Khofifah cukup menguntungkan bagi Anies karena Jawa Timur, tetapi Sandi ini punya logistik yang cukup kuat menguntungkan koalisi perubahan nantinya. Apalagi posisi dia hari ini sebagai menteri di pemerintahan Jokowi cukup populer untuk menguntungkan mengangkat suara Anies. Artinya lebih potensial begitu ya Demokrat melihat ya dari segala sumber daya yang dimiliki oleh Sandi ya. Tapi kalau begitu ketika Anda mengatakan tadi secara modal akan bisa menjadi kekuatan tersendiri,
bukankah kemudian Anies disebut membutuhkan Jawa Timur, membutuhkan suara Nahdien sebagai penambal kebutuhan elektoral dari Indonesia begitu? Ya, secara logis memang kalau Anies ingin menang, dia harus mendapatkan wakil dari Nahdien atau Jawa Timur. Tapi ada kemungkinan lain yang bisa dia akan ditarik oleh Anies. Apakah P3 ini kan juga pemilihnya juga dekat dengan Nahdien. Ketika dia bisa menarik P3 juga bagian dari Koalisi Perubahan, kemungkinan itu bisa akan menguntungkan Anies. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, tarik-menarik antara Koalisi Perubahan menentukan Sandi ini juga akan merumitkan. Karena hari ini memang perbincangan yang paling kuat adalah nama Sandi. Karena bukan soal Nahdiennya, tapi soal logistik, soal populer dibandingkan AHY atau figur lain yang ditawarkan sebagai capresnya Anies. Oke, tapi bukankah Khofifah akhirnya menjadi simbol Nahdien, gerakan perempuan Nahdlatul Ulama begitu, apalagi Jawa Timur menjadi salah satu kantong kalau kita lihat dari pemilihnya ya. Ini kan salah satu yang besar di bawah Jawa Barat gitu. Iya. Kalau memang Khofifah memang figur yang cukup mewakili, untuk bahkan Khofifah ini dikatakan sebagai figur yang paling menarik di semua capres. Karena pertama dia perempuan, NU lagi kan, artinya juga Jawa Timur. Artinya tentu Khofifah juga berhitung siapa yang berpotensi akan menang. Karena apakah dia akan melepaskan kursi gubernur untuk periode kedua atau dia akan jadi cawapres tentu menang. Oke, berarti orang masih membaca begitu ya, apakah Pilgub Jatim atau kemudian Pilpres 2024. Oke, apakah kemudian menurut Anda seberapa penting modal logistik tadi dibutuhkan oleh seorang cawapres? Apakah kemudian bukankah itu bisa didapat dari tim kampanye lain? Tidak harus menjadi cawapres, tapi modal itu kan bisa dihitung gitu loh dari tim ataupun koalisi yang ada di dalamnya. Iya, kalau kita belajar di Pilpres 2014, 2017 di Pilkada DKI sama dengan 2019, kita tahu siapa yang paling capres-capres yang paling banyak keluarkan logistik kan. Meskipun ada mungkin donatur funding dari luar untuk membantu, tetapi kan biaya politik nggak semurah itu. Funding punya kepentingan lain soal figur-figur yang akan bertarung di 2024. Tentu para sponsor akan berhitung siapa yang berpotensi menang. Kalau misalnya sponsornya nggak ada bagaimana? Artinya para capres harus siap dengan dirinya sendiri jika ingin menggerakkan mesin partai maupun mesin pemenangan capres-cawapres. Oke, paslon akan juga dituntut begitu ya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan logistik tadi. Dan yang menarik juga, bagaimana kemudian dengan sosok Sandi hari ini? Dianggap dekat dengan pemuda, tapi kemudian ini kan kita tidak bisa bicara hanya pada level urban begitu. Bagaimana suburban yang juga banyak di Indonesia, banyak kemudian ada instrumen-instrumen lain yang harusnya bisa digali dan ditutupi dari seorang sosok cawapres bagi Anies. Iya. Kalau kita melihat figurnya Sandi, memang dia lebih dekat dengan isu-isu soal, apalagi dengan posisi sebagai Menteri Kreatif hari ini, pariwisata, dan juga dia dekat dengan isu-isu keislaman yang artinya meskipun dia bagian dari pemerintahan Jokowi, tapi kalau kita lihat secara isu-isu, cara berperilaku dan lainnya itu kan cukup mengarahkan Sandi ke kelompok yang sangat religius. Ini juga akan menarik bagaimana Sandi ini akan dipercakapkan di lingkaran elit maupun koalisi, apakah dia akan mampu menderek elektoral, baik koalisi yang berhaluan nasionalis maupun koalisi yang berhaluan religius. Kalau hari ini terlihat seperti apa? Mana yang bisa ditarik? Hari ini Sandi ini ibaratnya memang sangat pintar sekali menurut saya. Dia ibarat poin yang dua gambar. Ibaratnya ketika dia mendekat ke PDIP, dia akan menawarkan dirinya, saya paling religius dan saya punya P3 misalnya. Maka PDIP kalau ingin menang dia harus mencari partai yang religius dan saya figurnya. Namun ketika dia mendekat ke koalisi perubahan, PKS pasti akan menawarkan Sandi untuk menjadi cawapresnya Anies. Selain punya hubungan yang kuat, tapi juga didorong dengan P3 masuk ke koalisi perubahan. Selain itu juga didukung dengan kondisi koalisi perubahan yang lemah secara logistik hari ini, yang masih terseok-seok ya. Kalau kita lihat beberapa waktu ini kan panggung untuk Anies bicara kan lemah sekali. Karena hari ini orang bicara tentang pertemuan koalisi besar, KIB, KIR, sehingga Anies hilang dalam peredaran. Kalau kita melihat peta politik bagaimana percakapan tentang Anies sangat rendah beberapa waktu ini. Sehingga dia butuh figur yang cukup kuat untuk membantu dia dipercakapkan secara elit maupun di level elektoral. Artinya akan bisa menjadi nama, seakan-akan menjadi kail begitu untuk mengangkat nama ini untuk lebih diperbincangkan menurut Anda? Ya, yang pertama memang penting karena Sandi memulai perbincangan ketika dia memulai dengan jadi matahari kembar di Gerindra. Sehingga narasinya pelan-pelan, ibarat teori bubur panas, dia pelan-pelan dari ujung ke ujung, sehingga dia muncul dekat ke P3, lagi kembali ke Gerindra, dia ngaku gak keluar dari Gerindra, sekarang dengan PKS. Artinya Sandi seperti membaca bagaimana algoritma politik Indonesia pelan-pelan sehingga semua orang hanya melihat ke dia.
Artinya kalau dia membilang kepada semua capres, kalau teman-teman ingin jadi memenangkan pilpres, tolong lirik saya. Artinya secara algoritma Sandi seperti membaca poin-poin ini, Mas. Oke, menurut Anda berarti sekarang dia sedang membranding adalah bagian dari instrumen Islam dari P3 yang kemudian bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan elektoral bagi para capres begitu ya? Iya. Dan saya membaca memang poin itu yang dimainkan oleh Sandi. Maka pendekatan kenapa Sandi itu masuk ke P3 duluan baru ke PKS, karena dia yakin PKS itu pasti akan menarik dia. Kalau dia main ke P3, maka dia akan bisa ditawarkan juga ke Ganjar misalnya. Kalau misalnya PDIP jadi mengusung Ganjar. Tapi kalau misalnya nggak jadi Ganjar, paling nggaknya PKS masih welcome untuk mendorong Sandi di Koalisi Perubahan. Oke. Nah, ini poin yang cukup menarik. Apakah KPP ini untuk pintu welcome untuk P3, saya nggak tahu ya. Berarti semua diketok pintunya begitu ya?